Atmajaya, Yogyakarta, dan juga kepada adik-adik untuk peserta seminar kerja praktek alternatif. Selamat sore, salam sehat selalu. Oke, saya langsung aja masuk ke materinya ya. Ini udah kelihatan ya Pak John ya? Belum. Oh, Belum ulang ya. lagi ya. Oke, sorry, saya ulang lagi. Ini nggak stabil ini internetnya. Ya. Ini kelihatan Pak John? Iya, sudah kelihatan. Oke, sebentar. Ya. Ini saya besarin. Baik, saya akan masuk ke dalam materinya. Jadi ini saya tampilkan dulu ini karena ini saya bingung kalau untuk pondasi ini covernya yang menarik apa, jadi saya ambil aja dari internet gitu ya, yang infrastruktur, karena yang nanti akan saya presentasikan, akan saya sharingkan adalah sebagian dari pekerjaan geoteknik di infrastruktur. Nah, saya akan ambil topik untuk sharing dan berbagi ya ilmu ini adalah precast diaphragm wall untuk proyek underpass Cibitung adanya di Jawa Barat. Ini adalah salah satu underpass yang sudah jadi ya. Ini di Senen ini ya. Mungkin precast diaphragm wall ini memang jarang kita jumpain gitu. Tapi ini merupakan salah satu jenis pekerjaan pada kontraktor pondasi gitu. Nanti saya juga akan sedikit kalau ada waktunya saya akan jelaskan juga untuk bagaimana bedanya dengan cast in situ diaphragm wall. Ini tadi resume CV-nya tadi udah dijelaskan sama Pak John, jadi saya skip aja. Jadi saya sekarang ada di Geraha Pondasi ya. Jadi Geraha Pondasi ini perusahaan kontraktor yang baru muncul gitu ya. Cuman timnya juga dari Atmajaya semua. Jadi satu rekan saya dari Atmajaya juga tadi angkatan tahun 85 gitu ya, Pak Bambang Bermat. Jadi nanti adik-adik yang butuh data-data silakan nanti hubungin saya. Baik, pada presentasi ini saya bagi menjadi secara garis besar ada 6 ya. Jadi gimana sih ini stakeholder daripada proyek ini. Kemudian pada saat mulai setelah dapat tender itu apa ya adanya shop drawing. Nanti saya ada outline shop drawingnya bagaimana untuk precast-nya. Kemudian ini yang paling penting adalah data tanah saya tampilkan karena pekerjaan pondasi yang berhubungan tanah harus selalu minta engineer harus minta data tanah solidification ya. Keempat adalah bagaimana sequence of work-nya kalau sudah ada data tanah, ada shop drawing, bagaimana kita rencana kerjanya. Kemudian kelima adalah metode kerja. Metode kerja ini tentunya metode kerja awal yang nantinya akan selalu di continuous improvement pada saat pelaksanaan di lapangan untuk penyesuaian-penyesuaian yang ada. Gitu. Kemudian keenam ini nanti saya akan lihatkan bagaimana proses pelaksanaan pekerjaannya. Oh iya, ini proyek ini sekarang masih berjalan, jadi mungkin sampai selesai sampai September akhir untuk pekerjaan precast-nya. Baik, tadi stakeholder-nya ya. Jadi nah, ini stakeholder-nya adalah satu untuk sebagai owner atau pemberi tugas owner-nya ya adalah Kemenhub dan Dirjen Perkeretaapian. Karena ini kan ada di kereta api dan perlintasan sebidang dengan jalan gitu ya. Tidak sebidang dengan jalan. Kemudian main kontraktornya saya mendapat kerjaan, Geraha Pondasi mendapat kerjaan dari Istana Modern dan Lubuk KSO, Kerjasama Operasi. Kemudian ada MK-nya dari PT Kanta Karya Utama dan ini subkontraktor pondasinya adalah PT Geraha Pondasi. Sebetulnya stakeholder ini bukan hanya 4 ya, kalau kita merefer kepada peraturan Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Lingkungan Hidup, itu selalu ada stakeholder kelima namanya user atau masyarakatnya. Jadi tapi saya nggak tampilin. Jadi masyarakat ini termasuk juga stakeholder, baik masyarakat di sekeliling proyek maupun nanti usernya. Jadi ini adalah stakeholder pada underpass Cibitung.
Oke. Masuk ke proyek shop drawing ya. Shop drawingnya gimana sih ya? Saya coba perlihatkan, ini ada potongan memanjangnya ya daripada underpass. Nah ini di sini ada jalan kereta api. Ini ke arah Cikarang, ini ke arah Bekasi. Ini jalannya, jalan rayanya. Ini sangat crowded sekali. Nanti saya lihatkan di aktual jalannya ya dengan kereta apinya. Jadi kita akan bangun underpass di bawah kereta api ini. Underpass ini tadi saya lupa ya, bahwa underpass untuk kereta api ini sangat jarang di Indonesia ya. Mungkin di Jakarta yang pertama itu adalah underpass Tanah Abang. Kalau adik-adik atau bapak-bapak ini sering lewat Tanah Abang, itu underpass pertama. Itu dibuat sama Indopora itu. Kebetulan saya diberi kesempatan juga waktu itu sebagai engineer untuk ikut proses di underpass Tanah Abang. Kemudian ada nggak sih underpass precast wall itu untuk gedung? Belum ada, hanya ada satu yang saya tahu di Taman Ismail Marzuki. Nanti saya bicara deh kalau ada waktu di akhir presentasi ini. Jadi saya kembali ke sini. Jadi di sini ada box girdernya, di sini ada jalan yang akan dibangun underpassnya. Ini adalah precast-nya. Ini precastnya. Jadi ini dibagi sisi selatan dan sisi utara. Gitu. Ini precast ini nanti akan ada. Ini kan 6 meter, kemudian masuk lebih dalam 9 meter, kemudian ini sini 12 meter, ini baru nanti box culvertnya. Ini 12 meter lagi, 9 meter dan 6 meter. Ini ada dua sisi. Jadi nanti yang akan saya utarakan, yang saya akan jelaskan adalah pekerjaan ininya saja, precast diaphragm wall-nya saja di sini. Box girdernya nanti caranya juga saya tidak masuk ke area box girder. Nah ini adalah potongannya, jadi potongannya ada 4 sisi gitu ya. Jadi ada selatan barat, utara barat, selatan timur, dan utara timur. Masing-masing yang tadi saya jelasin bahwa di sini ada 6 meter nih. Kemudian ada 9 meter lebih dalam dia. Kemudian ada yang 12 meter. Baru masuk box girder. Ini masuk lagi ke 12 meter, 9 meter, dan 6 meter. Ini adalah shop drawing yang berasal dari Mencon. Jadi kalau pekerjaan subkontraktor itu kita follow sequence of work-nya dari Mencon, karena mereka kan semua paket gitu ya. Itu tadi yang memanjang. Kemudian saya coba perlihatkan bagaimana sih tampak melintangnya daripada proyek ini. Nah ini sama juga layout panelnya begini ya, layout plan-nya. Ini precast-nya. Ini dibagi stationing ini. Dulu kalau saya waktu kuliah ini, waktu jalan raya ini ada stationing, ada alignment vertikal, alignment horizontalnya nih. Kemudian ini adalah potongan station 0120. 0120 itu berarti ada di posisi sini, di awal box culvertnya. Nah ini adalah precast-nya yang 12 meter ya. Ini adalah precast yang sisi sampingnya. Ini penampangnya. Nah ini di 12 meter ini nanti ada penguatnya, ada namanya ground anchor. Ground anchor ini ada 2 layer. Nah ini kita sebagai kontraktor ya, ini kita cuma terima gambar, nanti tentunya sudah bagian perencanaan sudah memperhitungkan kekuatannya ini. Cuman saya informasiin berdasarkan experience, dan biasanya umumnya satu strand ini kan ground anchor ini akan terdiri dari beberapa strand. Misalnya di sini dipakai 10 diameter setengah in. Artinya apa? Jadi terdapat kabel strandnya ada jumlahnya 10 dan diameter setengah in. Kapasitas satu strandnya di sini adalah 10 ton. Jadi satu ground anchor ini memiliki kapasitas 100 ton. Jadi ini saya lihat dari perhitungan dari konsultan. Ini namanya ground anchor sebagai pengaku pada saat galiannya. Nah, ground anchor ini juga nanti ada namanya free length dan bond length. Bond length ini nanti yang akan di-grouting. Free length ini yang di bawah sini ya. Nah, pada proyek ini derajatnya adalah 40 derajat. Jadi masing-masing. Ini adalah potongan dari stationing 120 ya tadi.
Kemudian ini yang Bose Calvert ya 0160. Ini yang stationing 0+160 ini yang di tengah. Jadi kelihatan di sini. Nah ini kalau saya baca dari apa namanya perencanaan struktur, ini memang ada suatu standar dari undang-undangnya nih. Jadi ini kedalaman ini berapa, maksimum ini ada. Jadi penentuan awalnya sudah ada di undang-undangnya ini. Di perkeretaapian juga harus ditentukan ini. Ini ada 7,6 jadi dalamnya ini. Jadi tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang gitu ya, minimal seginilah. Ini potongannya. Kemudian ini yang sisi utara yang mau keluar STA 0200. Ini sama. Di tengah ini ada bangunan-bangunan penunjang. Di sini juga nanti ada borpel. Nah, borpel ini karena lokasinya di jalan, ini nggak mungkin pakai alat besar. Jadi makanya alat wash boring. Ini metode wash boring ini metode yang salah satu metode pada pekerjaan pondasi ya. Nanti mungkin ada yang sistem calibar, ada yang sistem reverse collision drilling. RCD ini pernah dipakai di Suramadu Bridge ya, Suramadu Bridge itu pakai RCD. Kebetulan ya saya juga punya pengalaman di sana. Nanti mungkin kalau ada waktu bisa ada lain kesempatan bisa saya jelasin ini. Kemudian ini sama ada ground anchor-nya ya. Potongannya ini semua dari Mencon ya. Jadi nanti kita topiknya adalah yang untuk precast ininya aja. Gitu. Nah, itu tadi shop drawing-nya ya di lapangan. Nah, ini bagaimana sih untuk gambar daripada precast-nya, precast panelnya. Umumnya nanti ini panel precast ini tipikal. Jadi yang membedakan cuma panjangnya saja nanti. Nah, ini. Di proyek ini materialnya disuplai oleh apa namanya SBO, supply by owner dalam hal ini Modern Lubuk KSO yang supply. Ini tentunya sudah memperhitungkan adanya gempa, horizontal segala macam ya. Jadi precast yang dipakai ini selalu mempunyai penampang semeter lebarnya dan tebalnya 40 cm. Bentuknya model begini. Nah ini tentunya udah dihitung dari mereka. Yang kita harus tahu nanti harus titik angkat ini untuk pelaksanaan titik angkat ini. Titik angkat ini biasanya kalau di sini dari pelaksanaan ini 0,2 biasanya 0,21 L biasanya. Ini 6 meter. Nah ini ada titik angkat juga yang strandnya ya untuk strand. Di 6 meter tidak ada sparing ground anchor karena didesain tanpa ground anchor di sini. Jadi ini model yang 6 meter tipikalnya. Jadi 1 meter kemudian panjangnya tebalnya 40 cm. Gitu. Dan ini yang 9 meter. Nah 9 meter sama tipikal untuk gambarnya. Tapi di sini ada yang namanya sparing ground anchor pakai PVC 6 in. Nah ini semua diproduksi sebelum pelaksanaan precast diaphragm wall dimulai. Biasanya setelah diproduksi tiang precastnya ini akan boleh dimobilisasi dikirim minimal 10 hari karena supaya kuat dulu ya, minimal 10 hari baru boleh diangkut gitu ya. Ini yang 9 meter. Kemudian yang 12 meter juga ini sama. Jadi angkatnya ini tadi ya 0,21 L. Ini sangat penting sekali pada saat erection nanti. Jadi nanti pakai satu kren gitu ya. Ini ada talinya satu gitu terus baru lurus nanti. Nanti saya liatin deh. Ini pipa PVC-nya kalau di 12 meter ada dua layer kalau tadi gambarnya di desainnya. Itu yang untuk produksi daripada precast panelnya, precast panel diaphragm wall-nya. Nah, bagaimana sih hubungan antara join ya, antara join panel-panelnya bagaimana? Ini yang sangat menentukan sekali pada saat pelaksanaan ini. Jadi ada betina dan ada jantan. Nanti bagaimana masangnya di panelnya? Nanti saya lihatkan. Ini adalah paling penting sekali nih tipe-tipe dari pengaitnya. Kebetulan pengaitnya di Indonesia ini umumnya begini nih modelnya. Betina jantan. Nanti saya lihatkan apa namanya di kondisi aktualnya ya. Nah ini adalah tipe pengunci email funnel. Ini masuk ke panelnya ya. Jadi yang kelihatan nanti ininya aja nih. Embeddednya juga kelihatan dikit ya embeddednya. Ini kelihatan. Sama ini female-nya. Jadi nanti si jantannya ini masuk ke sini.
Ini kalau sebetulnya jarang ditampilkan nih, cuman kalau dari kami dari saya semua di open semua gitu ya. Nah ini tadi untuk posisi daripada ground anchor, ini 2, yang untuk 12 meter ada 2, kemudian ini yang untuk 9 meter, 1 layer ya, tapi yang 6 meter tidak ada karena mungkin galiannya tidak terlalu dalam gitu ya. Baik, saya lanjutkan dengan data tanah ya. Data tanah, sebelum mulai pada saat proses tender, kita harus menghitung, kita harus tahu dulu, harus minta ini, kalau engineer baru harus minta data tanahnya, terutama boring lognya. Kenapa harus minta data tanah? Satu, supaya tahu gimana sih kita, bisa nggak alat kita untuk mengekskavasi, menggali tanah tersebut. Kedua, selari apa yang akan dipakai untuk mengatasi kondisi tanah itu. Ketiga, nanti harus lihat muka air tanah. Karena muka air tanah yang tinggi, tanahnya misalnya lunak, itu nanti pada saat penggalian, kalau bocor, itu menjadi suatu resiko dari kontraktor pondasi. Jadi ini paling penting sekali. Di tanah ini, di Cibitung ini kebetulan tanahnya cukup baik. Ya. Jadi ada berapa borlog? 3 ya. Di BH2 ini BH1 cuma sedikit, nggak dalam gitu ya. BH2 ini ada Lanau nih, Lanau SPT-nya 9-22 ya. Kita kan cuma gali sampai 12 meter, jadi yang ke bawah kita nggak perlu lihat lah ya. Ini ternyata Lanau NSPT masih oke lah, masih bisa kita metodenya pakai grab saja masih bisa gitu. Kita lihat di BH4 juga tipikal, ada Lanau, pasir padat 50 tapi ini di 14 meter. Jadi kita nggak, precast kita galiannya kan 12 meter, jadi di sini aja. Nah, kemudian dari tadi ini adalah yang untuk grafik NSPT-nya. Grafik NSPT-nya ini kedalaman 12 meter ya. Jadi maksimum di sini nih duduknya 12 meter. Nah, sebagai engineer juga nanti kita harus tahu, harus awal-awal harus tahu nih begini. Nah, ini tadi yang saya bicarakan, yang paling penting kita lihat nih ground water levelnya di -9. Di -9 meter. Artinya apa? Kalau tadi box culvernya aja sekitar 7 meter, berarti kita masih aman. Galiannya paling banter 7-8 meter. Jadi muka air tanahnya ada di bawah karena di -9 rata-ratanya di sini. Artinya apa? Resiko kebocoran panelnya lebih kecil. Jadi nanti kalau adik-adik untuk masuk gitu ya untuk tender, adik lihat. Kalau misalnya resiko bocorannya besar, itu nanti harus ada cost tersendiri gitu. Jadi tapi di proyek ini lumayan -9, tapi ininya galiannya -7, -8, jadi udah aman. Jadi gitu. Baik, tadi udah bicara ada precast panelnya, kemudian ada data tanah, ada shop drawing. Nah, dari shop drawing kita bisa utarakan sequence of work-nya. Ini lebih jelas lagi, jadi lokasi proyeknya adalah ini. Ini adalah kereta apinya. Ini kereta api ini yang dekatnya. Kemudian ini adalah jalannya. Ini akan yang dibuat di sini. Stasiun Cibitungnya di sini. Ini di stasiun Cibitung nih. Nah, ini ada tempat untuk penempatan apa namanya selari plan-nya ini nanti. Jadi kita akan buat precast-nya di sisi sini, sisi sini, sisi sini dan sisi sini. Nanti box cover-nya ke sini ya. Nah, ini kita harus buat sekuennya setelah kita terima shop drawing gitu ya, gambar tender lah ya, gambar tender dulu. Engineer harus buat begini, selalu harus buat begini. Di mana posisinya kita cukup biasanya dua unit ya. Idealnya ini namanya grab dengan base crane-nya. Idealnya ini harus ada service crane untuk ngangkut panelnya ya, angkut panelnya. Tapi karena lokasinya di jalan sempit, jadi terpaksa service crane-nya nggak ada. Jadi kita nggak pakai. Jadi nanti ini crane ini sebelum grab nanti untuk apa namanya handling menurunkan precast-nya dan untuk menginstall precast-nya gitu. Selain untuk galian. Nah, ini nanti dibuat bagaimana posisi daripada selari plan-nya di sini, kemudian kontainer-kontainer gudang segala macam di posisi sini. Sekuennya awalnya kita masukkan dari 12 meter yang dalam ke arah sisi sini. Ini sisi pertama, kemudian sisi kedua, kemudian keempat, dan kelima.
Nah, ini sekuen awal. Nah, tadi saya bilang bahwa proyek, apalagi proyek di jalan, itu harus selalu ada suatu continuous improvement ya, continuous improvement untuk menjustifikasi lagi kondisi aktualnya. Gitu. Ini penempatannya, ini kondisi awalnya nih, ini di sini. Ini. Kemudian nanti bagaimana selarinya? Nah, masuk ke bawah kereta api gitu, pipa-pipa selarinya kan. Nanti gini. Gitu. Kemudian proyek ini ada schedule awal adalah saya cerita sedikit, kita ada 3 bulan ya. Jadi 3 bulan waktu itu kita dapat penunjukan itu dari Geraha, penunjukannya itu sekitar Novemberan lah ya, November 2019. Kemudian schedule awal adalah Maret sebelum Lebaran gitu kan. Totalnya 487 panel. Kita buat nih schedule. Nah, engineer juga harus buat nih schedule-nya, sangat simpel sekali dengan Excel aja gitu. Ada dari kontrak SPK dulu, terus ada persiapan. Nah, ini tergantung dari negosiasinya ya. Pekerjaan penunjang ini apa? Ada pekerjaan slurry tunnel di bawah rel tadi ya, by klien, karena ini urusannya main kontraktor. Kemudian gate wall. Nah, ini gate wall juga tergantung dari perjanjiannya, bisa dari subkontraktor atau bisa juga dari Maincon gitu ya. Kemudian instalasi slurry plan temporary well, ini biasanya dari subkon. Pengiriman stok panel di wallnya ini secara periodik karena kan lokasinya tidak memungkinkan untuk full ditaruh ya, jadi mungkin satu truk gitu ya. Nah, ini baru nanti galiannya. Nah, ini rencananya adalah 6 panel per unit per hari. Nah, ini sebetulnya bisa dievaluasi nih, bener nggak dengan kondisi aktual. Nah, ini kondisi aktualnya ternyata ada COVID nih di Maret di sini. Kemudian ada tiang listrik masih, utilitas yang masih banyak gitu ya. Jadi mundur semua. Akhirnya kita kerja itu awalnya di sekitar Juli. Jadi ini kita tarik mundur. Dan nanti mungkin revisinya jadi September selesai, September akhir ini atau mid Oktober baru selesai. Itu tadi schedule-nya. Jadi nanti Pak Engineer yang kerja di kontraktor pondasi modelnya harus begitu buatnya ya. Nah, ini sekarang metode kerjanya ya. Jadi tadi saya udah bicara persiapan segala macam, metode kerjanya sekarang. Apa sih metode kerjanya? 1, persiapannya. 2, penggalian dengan selari nanti air bentonet. Cor bentonetnya, kemudian pasang precast. Ini simple lah. Tapi nanti lebih baik dari sama gambar nih. Persiapannya aja apa aja? Produksi panel. Ini otomatis di pabrik ya. Nanti ini tidak mengganggu di lapangan. Persiapan peralatan, mobilisasi, setting ya. Ini dari subkonnya. Kemudian ada namanya setting out, pengukuran, ini biasanya dari subkon. Kemudian ada potong aspal, pembuatan gate wall dari subkon juga ini. Ini jalan kerja ya otomatis dari subkon ya. Ini karena terbatas, disesuaikan dengan kondisi jalan yang ada. Ini adalah layout daripada bentonet semen. Ini ada tangki airnya, kemudian ada sumur masuk ya. Ini ada bentonet semennya, air untuk galian. Ini layoutnya ya, ini gensetnya, ada mixernya, stockyard bentonet sama semen. Pada saat galian berarti kita harus, nah kondisi ini selarinya ini, selari bentonet pada saat galian ini karena tanahnya cukup baik, jadi selarinya hanya menggunakan air saja. Harusnya kalau tanahnya jelek itu bisa menggunakan selari bentonite gitu. Jadi ini fleksibel, nanti dilihat dari, makanya penting sekali dari tanah itu. Kemudian masuk ke saat stok bentonet selari ini, alurnya begini, ada sumur air ke mixer gitu ya, masuk ke bentonet selari gitu. Ini pada saat stok bentonet selari kalau memang diperlukan ya. Nah, ini untuk bentonet semen. Nah, ini bentonet semen ini kita kita masukkan ke dalam panel setelah panelnya kita gali. Ini ada apa namanya, air ya, sumur ke air, kemudian ini masuk ke lubang galian nih benton semen setelah digali ya, nanti saya lihatkan aktualnya. Kemudian ini dari lubang galian selarinya masuk sini sebetulnya nih airnya nih. Ini untuk bentonnya sama semen kita aduk di sini. Pada saat pemasangan precast juga ini kelihatan dari lubang galian ke sini masuk, kemudian nanti bisa direcycle sebetulnya di sini.
Itu tadi posisi daripada layout untuk selarinya ya. Ini lebih jelas sekali nih. Kalau ini lebih jelas. Jadi ini awalnya adalah proses buat get wall ya. Nih, buat get wall gitu udah jadi ya. Nah, ini yang kadang-kadang maincon ini yang karena apa namanya dananya terbatas, jadi tidak semua dibuat get wall. Ini yang jadi masalah dengan untuk subkon pondasi. Cuma mereka hanya buat masing-masing sepertiganya. Itu karena ada kendala di budget mereka gitu. Padahal ini penting sekali gitu. Nah, setelah get wall nanti kita kirim materialnya ya, material stoknya. Kemudian ya, kita stoknya ini periode, jadi nggak semua. Jadi kita karena posisinya kan di jalan susah. Nah, setelah adanya jalur get wall udah dibuat, kita harus gali. Ini namanya grab. Jadi ini ada dua nih, idealnya dua. Padahal nanti yang nurunkan ini adalah kren ini, jadi satu. Kalau bisa dua nggak apa-apa, lebih baik gitu ya. Tapi di proyek ini cuma satu. Gitu. Jadi ini grab dulu. Nah, gimana sih grabnya? Grabnya ini tergantung nih. Kita kan panelnya tadi 1 meteran. Jadi bagaimana kalau grab pertama ini bukanya maksimum ini ada tergantung dari alatnya. Itu ada 2,4 meter, ada yang 2,6 meter. Taruhlah 2,6 meter ya, di Cibitung ini 2,4 kalau nggak salah, 2,4 meter. Jadi kita grab sampai 12 meter ya. Satu. Kemudian sisinya sebelahnya lagi 2,4, berarti udah 4,8. 4,8 grab sebelahnya lagi tambah 2,4 jadi 7, sekian meter. Nah, ini pada saat penggalian ini harus masukin selari. Selari bentonet atau selari air aja, karena kalau bentonet dia harus untuk menahan kelongsoran daripada tanahnya. Itu. Tadi saya lupa, get wall ini sangat vital sekali untuk posisi grab. Jadi untuk verticality awal daripada grab. Tapi memang kalau precast kan cuma 12 meter maksimum lah, 12 13 meter. Jadi panjang grabnya aja sendiri bisa 6 meteran nih, 5 sampai 7 meter gitu ya. Ya, ini saya lanjutkan jadi masuk selari. Jadi setelah ada 7 meter digali, baru kita masuk panel pertama. Nah, sorry, kita masukin dulu semen bentonet dulu. Ini masuk semen bentonet. Nah, masukin semen bentonet tidak usah full 12 meter. Misalnya tadi kan ada 7 meter ya, yang udah siap lubangnya, panelnya. Kita masukin sepertiga aja. Kenapa? Karena begitu panel precastnya dimasukin, nanti kan semen bentonetnya naik. Gitu. Nah, semen bentonetnya naik. Nah, posisinya itu akan masuk ke dalam, semen bentonetnya akan masuk ke dalam panel-panel join di sini, sambungannya. Nah, kemudian instalasi precast diaphragm wall ini harus mepet atau rapat ke gate wall yang sisi galian. Galiannya di sini berarti harus ke sini. Kenapa? Karena nanti kita harapkan sisi yang luar galian diisi oleh semen bentonite dan kita harapkan bisa lebih watertight. Sorry, tadi saya kelupaan karena precastnya 40, galian grabnya itu 60 cm. Jadi masih ada spare 20 cm di luar sini. Gitu. Ini adalah metodenya. Kita pasang precastnya ya. Kita pasang precastnya satu. Yang pertama dulu. Ini precast pertama ini yang menentukan. Nanti begitu pertama kita pegang dulu nih. Kita pegang cek verticality-nya. Kemudian selanjutnya udah. Gampang. Kalau teorinya kan gampang. Tapi aktual kenyataan lapangannya, wah ini masukinnya agak susah gitu kan. Kenapa? Karena di sininya joinan di sininya nggak bagus gitu kan. Repair dulu. Nah, ini yang kondisi lapangannya. Tapi teoretikalnya bahwa satu udah selesai, kita pegang dulu, elevasi topnya disamakan dulu dengan elevasi perencanaan, baru selanjutnya kita monitor terus gitu sampai 6. Karena kan ada 7 meter udah siap, jadi ini 1 meteran 6 panel. Teoretikalnya produktivitasnya adalah 6 panel per hari per alat. Tapi nah ini kenyataan di Cibitung ini, proyek ini awal-awal memang 3 sampai 4 panel. Tapi udah selanjutnya bisa 5 panel sehari. Ini. Jadi kita ini kan lebih gampang untuk melihat gambar ya daripada tulisan-tulisan gitu. Itu tadi dari segi metode kerjanya ya. Kemudian nah itu kan dari metode kerja kita masuk ke pelaksanaannya. Bener nggak nih pelaksanaannya sesuai dengan metode kerja gitu kan. Nah, ini tadi saya lihat
yang tadi gambarnya ini adalah precast yang benarnya. Di sini ada apa nih? Ini lakinya nih, millnya. Ya. Tadi kan detailnya udah ada ya, kita lihatkan di shop drawing. Ini berarti panel 6 meter, nanti ini joinannya di sini nih, jadi masuk. Ini titik angkatnya yang tadi dilihatkan di shop drawing. Ini juga titik angkatnya ya. Jadi ini titik angkat 2 dulu, pakai sling gitu ya. Setelah berdiri vertikal baru nanti pindah ke sini. Di yang tadi yang di sini. Ini penempatan precast yang di pabrik ya. Ini dari Adi Mix ya kalau nggak salah ini. Nah, ini yang di lapangan nih. Ya, ini saya foto juga sendiri. Ya. Ini female-nya. Ini male-nya. Gitu. Ini female. Jadi setiap 9 meter cuma ada satu nih, female atau male. Nah makanya ini posisi ini yang harus menentukan kita mau kerja dari mana dulu. Di 12 meter atau itu, atau 6 meter. Nah kemudian ini produksinya juga kadang-kadang di sini ada betonnya yang nggak bagus cocorannya gitu ya. Ini yang menjadi masalah kalau untuk memasukkan ini ke dalam female-nya ini. Nah ini kondisi yang ini yang susah kadang-kadang. Jadi kadang-kadang di lapangan harus kita repair ininya atau ininya kita ketrik dulu nih. Kita harus chipping dulu yang nggak ratanya gitu kan. Nah tadi yang saya jelaskan ini adalah sparing grow anchor. Nanti kalau udah berdiri ini nanti akan ditutup nih, ditutup dulu biasanya pakai kain kertas semen atau apa ya. Baru nanti setelah digali mesin grow anchor-nya masuk ke sini, di bor sini ya dengan kondisi free length berapa, bond length-nya berapa gitu kan. Nah, persiapan di selari ini ada tangki-tangkinya gitu kan. Nah, ini ada mixer tangki. Ini tangkinya, ini ada mixernya di sini ya. Nah, ini nih untuk pompa-pompanya gitu kan. Nanti dialirin pakai pipa sama pipa sama submersible gitu, hose-hose-nya ya. Oke. Nah, ini pembuatan gate wall. Nah, ini yang tadi saya bicarakan bahwa kadang-kadang teknis ini yang harusnya full gitu ya. Ada aja, oh ini cukup nantinya sisanya dengan gate wall beam gitu kan ya, kita terpaksa ngikutin daripada kemauan Menkon. Padahal harusnya ada gate wall karena ini penting sekali gitu. Ini setelah dibuat, kemudian selari play-nya sudah oke gitu ya, baru kita gali. Ini gali ini nanti itu 7 meteran ya. Nah, gali ini kan dibuka ini misalnya 2,4 gitu kan. Gali terus sampai dulu ketemu 6 meter baru masukin semen bentonite. Ini gali grab udah dimasukin semen bentonite ya. Ini baru install. Nah, ini installnya. Jadi nanti habis 2 ini dia ada ke sini. Masuk. Nah, ini gadernya. Ya, tadi masuk ini harus rapat gate wall yang sisi galian. Kenapa? Karena kita harapkan yang sisi luar galian ini kita ada semen bentonetnya sebagai filter, sebagai filler agar air tidak masuk ke galian gitu ya. Nah ini benar-benar cukup susah, gitu kan. Ini yang masalah ya. Jadi kadang-kadang yaitu tadi antara mil female-nya nggak pas gitu ya. Nah, ini pakai beam juga nih airnya. Catwall-nya jadi pakai beam gitu kan dari Menkon-nya. Ini kerjaan precast yang sudah terpasang. Nah ini kadang-kadang kan nggak rapet nih, nggak rapet. Jadi ada kadang-kadang naik turun ya udah dipaksain nggak bisa masuk gitu kan. Ini resiko ini yang tapi apapun yang terjadi kan ini harus bisa gitu kan, walaupun agak nongol-nongol dikit gitu. Ini. Nah ini lihat, ini ada precast, ini ada untuk semen bentonite lagi ya, pakai semen bentonite dipasang dulu. Kemudian setelah dicor juga ini harus pegang dulu karena kan takutnya jatuh ya ke bawah gitu kan. Jadi harus kita pasang dulu, kita tahan dulu supaya agak mengering gitu kan. Ini pakai beamnya. Jadi galiannya kan di sini ya. Jadi nanti rapat ke sini nih. Ini. Setelah selesai, ini saya coba lihatkan juga capping beamnya ya, capping beamnya.
Ini kerjaan main kontraktor, cuman saya lihatkan aja ya. Jadi mau begini nih pin beamnya. Betul. Ini yang udah selesai di sisi utara ini. Ini pin beamnya. Oh, Pak John, sorry, dikasih waktu sampai jam berapa, Pak John? Silakan aja Oh sampai. ya, baik, baik Pak John. Ini untuk precast-nya. Jadi untuk apa namanya capping beam-nya ya. Jadi precast-nya udah di bawah sini nih. Tapi ini scope-nya dari main kontraktor nih. Nah, ini yang udah jadi. Nah, ini precast-nya nih. Ini udah dibobok, gitu ya. Saya ini nanti tetap monitor sampai pada saat galian, jadi supaya tahu nanti bagaimana sih hasil kerjaannya gitu ya. Cuman ini belum bisa ini pada saat sekarang baru saat apa ground anchor. Gitu. Ini adalah kerjaan ground anchor. Nanti kelihatan nanti di 9 meter ada 1 layer, 2 meter ada berapa. Oh ya, ini sudutnya 40 nih. Di perencanaan itu sudutnya 40. Umumnya ada 30 sampai 40, 30, 35 derajat gitu ya. Nanti ini dibor, kemudian masukin di apa strand-strandnya gitu kan, kemudian ditarik. Ini permanen ground anchor. Oke, kemudian gimana sih nanti untuk record-recordnya? Nah, ini nanti untuk kualitinya gimana ya? Nanti harus ada record gini ya. Jadi ada record gini, selain ada meeting koordinasi, nanti di sini ada nomor filenya berapa, DW berapa, startnya mulai kapan, jenis tanahnya apa, gitu, soal description-nya. Kemudian mulai install panelnya jam berapa. Nanti kalau ada kendala-kendala ada catatan gitu. Jadi ini mutunya juga kita kontrol gitu ya. Halo. Halo. Oh ya. Sorry, nggak stabil lagi nih. Kedengaran, kelihatan lagi ya Pak John ya? Nggak kelihatan ya. Oh iya, iya, iya. Ini saya ulangin lagi ya. Ya, kelihatan sekarang. Kelihatan ya? Ya. Ya baik. Saya lanjutin. Jadi ini untuk quality controlnya ya. Jadi quality controlnya nanti kita tiap minggu ada laporan harian juga. Nanti kita masukkan ke submit ke Menkonnya. Ini nanti sebagai dasar untuk kita progres untuk masukin invoice yang paling penting itu. Saya pikir untuk presentasi yang precast diaphragm wall di Cibitung sekian dulu Pak John. Ya, terima Kalau kasih. waktu Ya. saya mau sharing sedikit Pak John. Ya, boleh. Baik. Jadi tadi kan ada precast diaphragm wall ya. Jadi nanti untuk adik-adik ini untuk next time tahun depan mudah-mudahan ini si COVID-nya udah beres gitu ya. Ini nanti ada MRT ini tahap 2 sekarang lagi mulai nih yang ke arah Bundaran HI ke Harmoni. Ya ini panjang nih nanti. Panjang jadi cukup panjang nanti untuk proyeknya. Nah ini MRT ini saya ambil dari BCI Asia ya. Ini pada saat yang fase 1 ini dari Bundaran HI ke Lebak Bulus. Ya, ini saya sharing sedikit Pak John, Ya. teman. Ya, ini kalau dari Bundaran HI kemudian Duku Atas, Setiabudi, Bendungan Hilir dan Istora ini underpass di bawah, sorry, terowongan lah ya di subway ini. Tapi begitu masuk Senayan, ASEAN, Blok M ini udah elevated sampai ke Lebak Bulus. Ini saya bersyukur juga pada saat tender saya juga ikut waktu itu di PT Akset, tapi nggak dapat. Yang dapat semua dari luar, dari Singapura dan dari China, Taiwan. Tapi kenyataannya orang Singapura nggak punya alat, yang kerja juga orang-orang Indonesia juga, teman-teman saya juga gitu yang kerja kan. Nah ini Indopura juga nggak kerja. Yang Bundaran dan Duku Atas ini yang kerjanya Sumikon, tapi Menkonnya Sumikon dengan Hutama Karya, tapi subkonnya untuk diaphragm wall itu adalah Tungfeng dari Taiwan. Nah kalau yang di 4 station lagi ini adalah Shimizu dan Obayashi.
subkonnya dari LNM waktu itu dari Singapura, tapi yang kerja juga orang lokal semua itu. Jadi ini kenapa saya bicara begini, jadi nanti adik-adik ini punya cukup experience lagi nanti kalau ada yang tertarik di bidang geoteknik ya, bidang kontraktor pondasi. Ini nanti tahunan ini proyeknya dari Tamrin sampai ke sini kota gitu ya. Ini tahunan. Kenapa saya compare begini? Karena nanti di sini juga ada diaphragm wall, tapi bukan precast. Nah, cast in situ. Cast in situ sendiri di MRT fase 1 ini ada dua metode, dua tipe. Di Bundaran HI dan Duku Atas itu menggunakan cast in situ diaphragm metode continuous. Kalau yang di Setiabudi 4 station yang lain itu malah menggunakan CWS. Jadi ini saya nggak ngerti nih. Harusnya kan satu tipe ya. Mahal mana? Mahal dari yang continuous karena lebih rigid. Besinya antar panelnya nyambung gitu. Kalau CWS antar panelnya tidak nyambung gitu. Nah, ini tadi saya lihatkan ya. Nah, kenapa saya harus supaya adik-adik bisa compare precast diaphragm wall itu bagaimana ini yang diaphragm wall cast in situ. Ini pro Tanah Abang nih 8. Kebetulan PT saya di sana. Ini blok A. Blok A ini dulu pernah kerja diaphragm wall-nya sebelum krisis. Ini menggunakan continuous diaphragm wall di sini. Nah, ini blok B-nya ini setelah krisis ya, 2008. Ini menggunakan CWS. Nanti ini cuma supaya tahu aja gambaran dikit ya. Ini slurry plate-nya sama. Ini grab-nya, tipe-tipenya. Ini ada pembesiannya, ada sparing ground apa namanya block out-nya, nanti ada ground anchor-nya. Ini yang kasih situ ya gitu. Nah, ini alatnya. Jadi alat-alatnya nih. Tipe-tipenya banyak, ada dari Taiwan ini Masago, ada yang dari China, yang bagus ya dari Bauer segala macam ya, Soilmec gitu ya. Diaphragm wall yang di MRT Bundaran HI Hotel Indonesia. Kebetulan saya diajak dengan Tung Feng, engineer Tung Feng untuk survei di sana. Jadi bisa lihatin ada ini namanya precast diaphragm wall nih. Diaphragm wall kasih situ, tapi metodenya continuous. Ini dia juga ada sistem semi top down ya, ada kimpus-kimpusnya ini. Nah, ini saya melihatkan lagi, ini adalah metode yang CWS sistem. Ini ada ground anchor juga. Ini di Mega Kuningan, kalau di Bundaran Mega Kuningan bisa lewat. Ini sekarang apa namanya yaitu hotel apa itu lupa. Ini ada borpelnya. Nah, ini ada ground anchor. Jadi perbedaan antara precast diaphragm wall dengan cast in situ diaphragm wall. Kalau cast in situ wall itu mau meter 50 meter asal alatnya banyak, siap, nggak masalah. Precast terbatas transportasi. Itu saja mungkin Pak John presentasi dari saya, sharing dari saya Pak John. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yose, presentasinya cukup menarik dan diaphragm wall yang precast itu memang teknologi konstruksinya sangat sulit dibanding pada precast ya, karena keterbatasan ukuran panel dan juga pengangkatannya juga harus diperhitungkan benar supaya tidak patah ya. Dan diaphragm wall itu saya rasa sering digunakan di basement di Singapura tuh ya Mas ya. Itu kalau basementnya lebih dari 8 lantai menggunakan diaphragm wall sekaligus sebagai penahan tanah di sana. Oke, kalau itu saya buka pertanyaan, mungkin Bapak Ibu dosen mau ada yang bertanya atau rekan-rekan mahasiswa sekalian menanyakan mengenai apa saja ke Pak Yusril. Silakan. Halo? Ya, monggo Pak, mau tanya apa aja yang Pak John, mungkin saya mulai Pak John. Iya, Pak Lugi, silakan Pak. Pak Jose, salam kenal Pak Jose. Ya, Terima kasih atas sama-sama. sharingnya. Ya, ini saya sama Pak John sama Bu Sumi ini yang bidangnya geoteknik yang ada di sini. Ya, saya ingin bertanya ini Pak Jose. Jadi tadi seperti yang Bapak sampaikan, diaphragm wall itu ada dua tipe ya, ada precast, ada cast in situ.
Nah, saya hanya membayangkan begini, kalau case in situ itu kita bisa meminimalisir rongga yang gap antara diafragma wall sama tanah yang ada di sampingnya atau yang ada di bawahnya. Nah, padahal kestabilan dari struktur diafragma wall itu salah satunya juga dipengaruhi oleh rongga itu. Kalau rongganya besar, mungkin bayangan saya strukturnya jadi tidak stabil. Tetapi kalau di case in situ ini kan seolah-olah seperti rongganya itu bisa terisi karena betonnya itu dicor, dia mau kemana aja kan bisa ya. Tapi kalau case in situ ini bagaimana mensiasatinya? Apalagi tadi ada konektivitas ya antara satu precast dengan precast yang lain, itu ada male female-nya itu kan harus masuk gitu ya. Lah kalau dia ditekan itu sudah masuk, sedangkan di bawahnya itu galinya itu terlalu dalam, kan bisa jadi ada rongga. Nah itu bagaimana mensiasatinya. Lalu yang kedua itu saya membayangkan karena tadi lebar diafragma wall-nya itu hanya 40 cm, sedangkan ketika menggali itu galiannya ada 60 cm, itu mungkin dirapatkannya ke sisi luarnya ya Pak ya, bukan ke sisi galiannya, supaya nanti angkurnya bisa dipasang gitu ya? Atau bagaimana? Mohon informasi lebih lanjutnya Pak Jose. 2 pertanyaan itu, terima kasih. Baik Pak Luki, makasih Pak. Mau dijawab langsung atau nanti Pak John? Langsung saja. Baik Pak Luki, makasih Pak. Ini pertanyaannya langsung ke ini praktikalnya ini. Jadi tadi satu ya, yang untuk pertanyaan precast diafragma wall itu masuk kemana? Jadi ke sisi galian atau ke luar galian gitu ya, pemasangannya. Jadi pemasangannya itu nanti rapat ke sisi galian Pak, malahan Pak. Kenapa? Karena ke sisi galian itu nanti kita harapkan yang di luar galian itu kita harapkan diisi sama semen bentonite. Nah, diisi semen bentonite diharapkan pada saat galian berjalan, galian basementnya itu air tidak akan masuk ke lebih watertight lah. Jadi tapi kalau 100% watertight nggak mungkin ya. Jadi lebih watertight. Karena itu yang selalu yang resiko yang pertama adalah kebocoran. Kedua, itu memang benar kalau untuk precast ini kan tebalnya 40, segmentalnya 1 meter. Nah, segmental 1 meter ini dia memang berdiri sendiri Pak. Jadi tidak satu kesatuan. Jadi hanya di connect pakai yang tadi mil female saja. Apa artinya? Berarti itu ada rongga tiap antar panelnya. Rongga ini akan diisi oleh semen bentonite juga. Jadi tapi itu hanya untuk watertight. Jadi supaya antar panelnya tidak bocor. Ya, karena diisi semen bentonite. Tapi untuk strukturnya memang tidak terlalu menyatu, tidak rigid. Nah, tapi memang ada kemungkinan di bawahnya ini begitu di atasnya udah masuk, di bawah mungkin gingsul ya namanya ya, gingsul. Nah, gingsul ini kan bisa ke belakang, ke arah luar galian atau ke dalam galian. Ini kadang-kadang ada Pak. Jadi yang belum pengalaman juga ada. Jadi kayak di Senen ada begitu. Tapi harusnya sih dengan kalau udah masuk itu ya kita ada vertikalitas, kita cek. Harusnya udah lebih baik gitu. Tapi belum tentu pasti ada yang begitu Pak. Betul Pak Luki. Nah, kemudian itu walaupun satu panel itu nanti harus diikat caping beam. Diikat caping beam. Karena kan dia kan bisa runtuh satu-satu tuh Pak. Ya. Kalau segi strukturnya ya satu-satu. Itu sama juga terjadi dengan pada saat cast in situ diaphragm wall, tapi sistem CWS. Jadi sistem CWS itu walaupun betonnya menyatu, tapi panelnya itu dia tidak menerus pembesiannya. Nah, pembesiannya tidak menerus gitu Pak. Kembali ke precast tadi, jadi memang betul, tapi nanti dipegang sama caping beam saja Pak. Jadi memang perhitungannya pegang caping beam. Galiannya berarti kan sekitar 7 meteran kan. Kalau tadi box culvertnya itu 7 meter, paling 8 meter Pak. Berarti kalau 8 meteran, yang posisi paling dalam berarti masih ada precast yang tertanam itu 4 meter. Posisi yang 12 meter ya. Tapi kalau semakin ke atas kan berarti yang 9 meter galiannya semakin pendek. Gitu ya. Kalau misalnya maksimum 7 atau 8 meter, berarti makin ke atas itu paling dengan precast yang 9 meter mungkin sekitar 5-6 meter, 4-5 meter lah gitu. Kemudian semakin ke atas lagi,
dengan precast 6 meter mungkin galiannya 2-3 meter udah kemudian keluar gitu ya. Itu Pak Luki. Jadi memang betul ada faktor daripada pelaksanaan itu gingsul, ada Pak. Nah kalau gingsul udah nggak bisa apa-apa dah. Kalau di bawah ya, kan ketahuannya setelah penggalian. Iya. Jadi resikonya itu ada satu kebocoran, kedua gingsulnya itu, walaupun di atas sudah benar. Itu pun terjadi kalau kita kasih situ ada namanya second pile atau pakai continuous bore pile. Itu semua terjadi resiko-resiko itu Pak. Walaupun metode kerjanya sudah benar, tapi apalagi tanahnya pasir. Seperti saya ngalamin sekarang di Makassar Pak, di 31SS dengan metode bore pile king push dan retenue second pile, galiannya 14 meter. Wah, bocornya banyak Pak saya. Betul Pak. Itu Pak jawabannya Pak Luki. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jose. Iya Pak Luki. Jadi wall gate-nya tadi berapa ukurannya? 60 cm ya? Oh ya. Baik Pak John. Gate wall-nya ya tadi Pak. Ya. Jadi gate wall ya Pak John ya? Iya. Gate wall itu nanti karena kita kan galiannya 60 cm Pak. Galian grabnya ya. Precast-nya kan 40. Jadi nanti kita buat gate wall-nya itu lebarnya 65 cm Pak. Supaya nggak ngepas alatnya. Kemudian tebalnya biasanya 20 cm. Panjangnya gate wall itu 1,2 meter saja cukup. 1,2 meter, tebal 20, ada sayap sedikit keluar gitu. Sepanjang perimeter daripada dinding precast-nya gitu Pak. Jadi ukurannya 1,2 kali 20 cm Pak. Dengan lebarnya 65 cm supaya bisa masuk alat grabnya Pak John. Gitu, jadi Pak. Itu ya, masing-masing panel itu dia bekerja sendiri-sendiri atau disatukan oleh cap beam ya tadinya? Capping beam aja Pak. Iya, jadi kalau di bawahnya udah nggak ada. Untuk horizontalnya kan berarti ada ground anchor ya. Ada ground anchor. Gitu. Tapi dia sendiri-sendiri pegang capping beam aja di atas. Nah ini saya punya sharing juga, kas in situ diaphragm wall ya. Ada yang longsor rubuh nggak ada. Saya pengalaman saya di Hotel Santika Medan itu rubuh, udah di ground anchor, sisi luarnya itu kebetulan ada BUMN ya, BUMN hujan, kemudian ditaruh besi. Capping beamnya, walaupun ada capping beam, 6 panel, jadi 6 panel, 6 meteran aja 36 meter longsor rubuh Pak. Itu ada Pak. Karena tanahnya? Kenapa Pak? Karena tanahnya atau apa rubuhnya? Itu karena beban di samping, terus air hujan Pak. Hujan besar. Terus di luarnya itu ada dibebanin besi, taruh besi karena lokasinya sempit. Nah ini akhirnya jadi kasus kan. Ini ground anchor-nya ya bener enggak. Tapi memang dari BUMN yang resikonya. Dari kontraktor pondasi enggak disalahin gitu kan. Enggak. Gitu. Ya, gitu Pak John. Oke, silakan. Ada yang lain yang mau bertanya? Atau sharing, diskusi? Ya, diskusi Pak. Halo? Bapak-bapak? Ayo teman-teman mahasiswa, nanti saya tanya lagi. Kalau enggak tanya. Iya. Teman-teman yang KP ini. Boleh tanya apa aja Pak. Pak Jose, kalau boleh saya tanya lagi, boleh ya Pak John ya? Boleh Pak. Sambil nunggu teman-teman mahasiswa nanti mungkin masih mikir pertanyaannya gitu. Ini Pak Jose, tadi saya hanya kepikiran lagi kalau misalnya diafragma wall-nya itu dipepetkan ke arah galiannya, berarti kan ada sekitar kira-kira 20 cm itu ya di luar gap ya, antara diafragma wall dengan dindingnya tanah yang di bagian luar itu Pak Jose tadi sudah menerangkan bahwa itu akan diisi oleh semen bentonite. Nah, tentu untuk memasang angkur itu kan semennya itu harus jadi dulu ya, harus dipasang, harus rapat dulu toh sebelum angkurnya itu dipasang. Nah, berapa lama sih waktu ketika sudah dipasang lalu sudah ditutup ya dengan semen bentonite itu sampai memasang angkurnya itu kira-kira Pak Jose kira-kira butuh berapa lama? Apakah cukup waktu
waktu bagi semen bentonetnya untuk mengeras? Karena bayangan saya itu kan kalau angkurnya nanti dia itu angkurnya ditarik nggak Pak? Ditarik, Pak. Di-prestress nggak? Ditarik Pakai nanti itu permanen, ground anchor-nya oh. permanen dia. Nah, kalau di pre-stress kan berarti kan si semennya itu kan harus kuat dulu, bayangan saya tidak boleh sama sekali ada rongga. Nah, itu apakah Pak Jose punya cukup waktu untuk supaya semennya itu mengeras sampai dipasangin angkur kira-kira berapa lama? Kadang-kadang kan harus cepat-cepat pekerjaannya begitu. Nah, ini cukup waktu tidak menurut pengalaman yang sudah-sudah dari Pak Jose? Iya. Baik Pak, ini pertanyaannya detil sekali Pak. Ini medikal sekali dan memang pelaksanaan di lapangan ini Pak untuk pertanyaannya. Jadi memang betul Pak. Jadi setelah kan masih ada 20 cm di luar galian ya, di luar galian udah terisi semen bentonet. Jadi setelah kerjaan satu sisi selesai, itu kita langsung jadi nggak ada rongga gitu. Jadi begitu ada semen bentonet ya udah kita uruk tanah juga. Tadi diperlihatkan juga nanti diuruk limestone di luar situ tuh, di luar diisi limestone, termasuk di dalamnya tanah lagi. Jadi itu kemudian berapa lama ya ground anchor-nya? Ini kalau saya monitor ya, kalau saya teliti dari sekarang ya, yang sedang berjalan. Ini kan baru pelaksanaan ground anchor-nya baru-baru ini Pak, minggu ini nih. Minggu ini berarti saya kerjakan Agustus. Jadi dia selesai dulu sisinya, begitu itu langsung gali. Jadi kalau misalnya ada 100 panel kalau 5 kan 20 hari ya selesai misalnya. Teoretikalnya 20 hari. Selesai berarti itu minimal dia kan overlap. Udah mau selesai dia menko-nya masuk. Jadi minimal 10 hari mereka udah gali Pak. Mereka gali jadi 14 hari minimal harus bisa di ground anchor Pak. Jadi ground anchor itu kan nanti ada free length-nya, kemudian ada bond length-nya kan. Bond length-nya yang di bawah, yang di paling ujung itu nanti akan di growting. Nah, free length kalau yang di atasnya free length-nya itu enggak di growting. Tapi kalau saya lihat dari buku konsultannya, ini saya baru baca ini, itu bond length semua tuh 26 meter. Oh, jadi kayak rockbolt berarti ya Pak ya? Iya. Ground anchor semuanya itu? Iya, di bond length semua, jadi diikat sama growting semua. Jadi kalau yang di gedung kan free length sama bond length. Bond length-nya paling 3 meter, 4 meter, free length-nya bisa 20 meter, 25 gitu ya. Yeah. Tapi kalau ini dicor semua Pak, bond length di growting semua. Dan permanen. Itu Pak Luki. Oke. Kalau boleh tahu Pak perbandingannya Pak, Bapak menggali berapa excavation-nya, diafragma wall-nya berapa dalam, lalu anchor-nya itu masuknya berapa meter panjangnya? Hafal enggak Pak? Ya, nggak apa-apa Pak. Ini saya anuin juga, ground anchor-nya itu, dia itu 26 meter Pak. 26 meter? 26 meter. Kemudian, sudutnya 40 derajat ya. Jadi strain-nya ada 10 dia, 10 diameter setengah in. Ya, jadi kalau saya sih berdasarkan pengalaman aja, satu strain itu biasanya 10 ton. Dan ternyata benar. Jadi di perencanaan itu ground anchor-nya, satu ground anchor menahan 100 ton. Jadi ini 10 diameter setengah in. Jadi 10 kali 10 100 ton Pak. Jadi typically kalau ground anchor itu, kalau ini untuk teman-teman KP ini, pokoknya kalau strain itu biasanya satu strain 10 ton aja. Ini berdasarkan pengalaman ya, tapi pengalaman ini kan berdasarkan udah ada perencanaan gitu ya. Iya. Itu kalau Pak. Tidak salah tadi dalam diafragmanya 12 meter ya Pak ya. Galiannya 12. Berapa ya Pak ya? Galiannya itu paling dalam itu kan di box culvert kan 7, paling sekitar 7,5 8 meter Pak. Oke. Paling dalam. Oke. Terima kasih Pak Jose. Ya. Oke, silahkan teman-teman. Ada Alvin itu Pak John. Alvin, ya Pak Alvin. Alvin. Itu yang resen. Alvin, silahkan. Silakan. Alvin. Yang resen itu sama. Alvin right hand ya. Alvin. Apakah permisi, apakah suara saya masuk? Masuk. Ya. Oh iya. Terima kasih. Selamat sore Pak Jose, Pak John, dan juga Pak Luki dan Bapak Ibu dosen lainnya. Pak, saya ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan ada resiko penggunaan precast dalam diafragma wall ini dan bagaimana kesulitan di lapangannya.
Nah, pertanyaan saya, apakah sebenarnya dengan berbagai kesulitan dan resiko itu, diafragma wall bisa digunakan biasanya dalam kondisi apa aja ya, Pak? Apakah ada kondisi khusus atau bisa dipakai secara general pada konstruksi apa saja gitu, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Baik. Langsung jawab, Pak John? Ya, silakan jawab langsung. Ya. Baik, Mas Alvin, makasih ya pertanyaannya. Jadi tadi kalau untuk precast ya, precast ini apa aja sih, kapan dipakainya ya? Ya memang precast ini untuk underpass ini ada beberapa tipe ya. Jadi kalau saya jelaskan secara umum, jadi retaining wall itu ada beberapa tipe. Satu yang diaphragm wall ya. Diaphragm wall itu ada yang cast in situ, ada yang precast. Kedua, itu ada namanya cement bentonite pile. Ketiga ada namanya second pile. Keempat soldier pile dan lain-lain. Itu yang cast in situ semua ya. Tapi ada juga kan yang pancang gitu ya. Yang pancang pakai sheet pile, pakai corrugated concrete sheet pile. Nah, itu jenis-jenis daripada retaining wall. Tapi khusus untuk underpass, ini sekarang umumnya, ini saya nggak ngerti ya dari undang-undang kereta apian sama di Kemenhub itu, ini selalu pakai precast diaphragm wall. Karena memang ada, kalau saya pernah baca di undang-undang kereta apian itu, kalau lintasan yang tidak sebidang itu tadi box cover itu sekitar 7-8 meter itu. Kemudian pakai precast gitu ada. Tapi bukan berarti dulu-dulu belum nggak ada. Di underpass Cawang itu di retaining wall-nya itu menggunakan semen bentonite pile. Tapi kalau semen bentonite pile berarti harus ada dinding penutup lagi karena supaya nilai estetikanya ada. Karena kalau dibiarkan dia jelek gitu kan. Beda dengan precast. Precast kan langsung finishing. Langsung kelihatan precast-nya gitu. Jadi tidak ada dinding lagi. Cuman ya itu yang jadi masalah adalah kebocoran. Kebocoran ini selalu sering. Kayak di underpass Senen itu selalu tanahnya lunak, jadi akan bocor terus. Kalau bocor terus, apa resikonya? Di treatment terus. Pasti di situ juga ada gutter nanti. Gutter nanti di ujung selokan itu nanti akan ada pompa keluar airnya. Tapi kan itu keluar terus airnya masuk ke jalan gitu ya. Nah, di underpass Senen sekarang ditutup lagi pakai finishingnya pakai bagus tuh, gitu, Mas Alvin. Jadi kriterianya yaitu kalau pakai precast diaphragm wall ini bisa nggak di gedung? Bisa, tapi kalau untuk basement yang tidak terlalu dalam, karena keterbatasan dari precast ini adalah transportasinya. Misalnya kita buat 20 meter bisa nggak gitu kan? 20 meter kan nggak mungkin disambung gitu ya. Beda dengan kasih situ. Ya, precast diaphragm wall ini hanya ada yang sepengetahuan sepengetahuan saya ini hanya ada di Taman Ismail Marzuki. Itu yang karena proyek pemerintah waktu itu tahun anggaran yang itu pakai precast diaphragm wall, kemudian tahun anggaran berikutnya dia menggunakan corrugated concrete sheet pile. Itu saya pernah teliti, pernah saya amatin bagaimana watertight-nya antara precast diaphragm wall yang untuk basement dengan menggunakan corrugated concrete sheet pile. Ternyata memang lebih kedap air. Ada bocor waktu itu saya lihat di basementnya. Cuma waktu tahun berapa itu belum ada foto atau WA. Saya lihat kalau corrugated concrete sheet pile dia kan sistemnya pakai fibro. Dia tidak menggunakan bentonite, dimasukin gitu ya. Itu airnya kenceng, bocornya kenceng. Nah, tapi kalau precast diaphragm wall karena dia menggunakan metode semen bentonite, dia bocor tapi tidak deras. Nah, itu. Cuman kalau precast cuma satu. Kalau cast in situ diaphragm wall banyak untuk basement. Tapi kalau untuk underpass dia tidak pakai cast in situ diaphragm wall, terlalu kompleks. Lokasi sempit gitu ya, terbatas, jadi tidak menggunakan cast in situ diaphragm wall. Jadi yang banyak dipakai adalah yang pakai precast diaphragm wall. Itu Mas Alvin. Oh iya Pak. Baik, terima kasih banyak ya Pak atas jawabannya. Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang mau bertanya. Kalau Mas Yusuf pernah melaksanakan nggak yang cast in place diaphragm wall? Banyak Pak, kalau cast in situ diaphragm wall lebih banyak ya. Yaitu pada saat saya di Akset, PT Akset Indonesia itu
hampir di Gatot Subroto semua itu menggunakan diaphragm wall ya. Nah, yang terakhir itu kan saya handle yang di Tamrin 9 Pak John. Tamrin 9 itu basementnya 7. Jadi dia sekelilingnya menggunakan 7 basement Pak. Jadi 7 kali 3 21 bisa 25 meter galiannya. Jadi di sana kasih isi itu diaphragm wall-nya sekitar 40 meter Pak di Tamrin 9 itu. 40 meter. Jadi bisa ya, cuman resikonya juga kan galiannya banyak, ada bocor segala macam gitu. Banyak tujuan kalau untuk yang kasih situ diaphragm wall. Ayo teman-teman, silakan. Kalau gas in situ diaphragm wall, kalau untuk basement 7 lantai itu teknologi pelaksanaan seperti apa ya? Atau dibuat dindingnya dulu baru digali basementnya ya? Ya, jadi sama Pak, kalau untuk itu kita buat gate wall dulu, kemudian kita persiapkan apa namanya slurry plan-nya, kemudian kita gali Pak. Nah galinya yang membedakan itu biasanya satu panel itu 6 meteran Pak, kalau kasih isi itu diaphragm wall. Jadi sekali cor itu 6 meteran, 5-6 meter, kecuali yang ujung ini nanti kita rencanakan bisa dibuang ke arah sedikit karena kan disesuaikan dengan bukaan daripada grabnya. Gitu. Tapi tipikalnya 6 meter Pak John. Jadi sekali 6 meter itu digali 2,3, 2,3, 2,3, 3 kali bite. 3 kali bite, kemudian masukin besi. Besinya sepanjang 40 meter, section disambung berapa, kemudian dicor. Cornya itu juga nanti karena panjang 6 meter, dia ada 2 tremi, 2 pipa tremi. Iya. Ya, supaya naiknya sama ya Pak John ya. Jadi nanti tremi 1 udah naik, nah terus baru ganti ke tremi 2 supaya kita harapkan bisa serentak naik betonnya. Jadi enggak jumlah gitu ya. Gitu. Sebetulnya Jadi kalau ada, enggak tulangannya dipasang dulu ya? Jadi bukan tulangannya dipasang dulu, lalu dicor itu? iya, jadi habis gali, Hmm. gali misalnya 40 meter, sepanjang 6 meter, tulangan kita udah siapkan dulu nih. Kita angkat tulangannya Pak John. Nah, kita angkat, kita masukin, baru dicor. Nah, pada saat pengangkatan fabrikasi keranjang besinya ini, staircase-nya, kita harus monitor juga pasang apa block out balok, block out slab, block out plat, kemudian ada sparing ground anchor-nya. Kalau misalnya ada 7 basement, mungkin ground anchor-nya ada 4 atau 5 ground anchor, kita pasang dulu sparing-nya pakai paralon gitu. Kita tutup pakai apa? Kertas semen. Pasang gitu. Udah semua, nanti pada saat galian baru dibobok tuh PVC-nya, terus sama block out-nya Pak. Gitu. Iya. Teman-teman, ayo silakan bertanya. Masih ada waktu ini. Atau Mas Josi mau sharing tempat lain mengenai pelaksanaan ini? Ada sih Pak, cuman sebentar ya. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, Mas. Iya. Sebentar Pak. Ini sebetulnya banyak juga nih Pak kalau untuk ininya apa namanya. Ini saya liatin aja ya Pak, saya liatin yang Iya, untuk borpel yang ada precast-nya ya. Ada retaining wall tapi jenis lain ya. Sebentar. Oh, belum kelihatan ya Pak Jon ya? Belum. Oh, ya, sorry. Gambar yang tadi. Ya, siap. Udah kelihatan Pak Jon? Belum. Oh, belum juga. Ya.
Belum ya Pak John ya? Belum. Oke. Ini udah stop share, nah stop share dulu ya. Ya. Oh ya ini bisa share desktop. Kelihatan Pak John? Ah, kelihatan. Sudirman, Fitz. Ya. Ini sepintas saja jadi supaya tahu apa model yang lain gitu ya. Nah ini supaya sama ya, supaya tahu gambarannya sih yang untuk teman-teman yang mau KP adik-adik. Ini saya ada kerjaan di Makassar, di tanahnya berpasir gitu ya, di kota di sini. Ini retaining wall-nya menggunakan second pile. Ini alat bor ya, bukan second pile ya, jadi beton dengan beton. Metodenya top down di sini. Ini tanahnya relatif pasir semua nih Pak John di Makassar ya. Jadi, wah sangat susah ini. Susah itu nanti. Iya, nah ini dia resikonya. Ini second pile begini. Nah, ya. Jadi ini ada tiang beton dengan tulangan, tiang beton tanpa tulangan. Ini kerjanya sih gampang ya. Nah, tapi resiko yang tadi saya bicarakan kebocoran, resikonya ini kebocorannya ini yang cukup besar di sini gitu kan. Ini juga ada King Push waktu itu. Ini masih Maincon yang sudah jalan ya sekarang. Ada King Push-nya juga. Kalau second pile itu kan berpotongan ya Mas? Ya, overlap ini Pak. Ya, overlap ya. Nah ini dia. Nah ini. Second pile ini kayak begini nanti ya. Yang Jadi hitam nanti itu yang tanpa tulangan ya. tanpa tulangan ya. Kita kerjanya yang ini dulu nih. Hari pertama misalnya 1, 5, 9 gitu ya. Tapi hari kedua misalnya 3, 7 ya, 11 gitu ya. Tapi ini harus tetap, ini kan beton nih. Kita kalau alatnya terlalu lama nunggu, betonnya kan keras sekali. Jadi harus hari ketiga atau hari keempat kita harus potong beton ini. Jangan sampai keras ya. Iya, kalau sampai keras, kalau alatnya dari Cina kayak yang Geraha punya ya susah gitu ya. Kecuali alatnya pakai alat Bauer namanya. Nah itu bisa gitu kan. Atau dengan osilator. Nah ini. Jadi ini harus begini. Ini namanya second pile. Ini sih nggak ada masalah. Tanah berpasir, pakai casing panjang. Ya memang lebih susah. Tapi yang masalah itu kita kan tidak tahu pada saat setelah digali gitu kan. Yang ini yang masalah gitu. Ini king push-nya nanti nggak itu. Ini king push-nya waktu itu. Ini kapan ada waktu nanti bisa nih Pak, bisa untuk sharing-sharing lagi. Iya. Nah ini saya liatin second pile-nya. Ini masukin king push-nya juga setengah mati nih Pak. Jadi ini king push saya ini 16 meter Pak. Jadi ini galiannya 3 basement tuh 14 meter. King push-nya masuk ke dalam beton itu 1 meter. Cut off level-nya di bawah minus 14 gitu kan. Nah ini pada saat sudah selesai gitu kan. Pada saat pelaksanaannya ada yang nggak bisa begini gitu kan. Resikonya jadi kita ganti gitu kan. Ya, ini udah pekerjaan strukturnya. Nah ini kalau top down kan ini udah selesai gitu ya. Ini ada openingnya. Ini dia. Ini yang kimpus yang tadi selesai gitu ya. Nah ini Pak John. Ini second pile ya ini. Ini kan kalau yang di underpass kan pakai precast nih. Lihat bayangin begini kan. Ini di elevasi yang pertama ini, basement pertama. Ada bocor nggak? Ini pasir. Ini resiko bocornya lebih besar. Dipegang sama kayak bim saja. Ini juga beton yang tanpa tulangan kan bukan struktural. Yang struktural kan hanya yang ada besinya ya. Gitu. Nah, ini resiko kebocoran yang sangat parah ini, Pak. Saya cukup banyak ganti di sini resiko gitu. Nah, ini dia. Ini udah ditutup nih nanti. Nah, ini growting nih. Nah, ini kan bagaimana mau tahu di bawahnya kan pasir digali 14 meter gitu kan. Ini resiko. Iya. Jadi tadi ada second pile, ada cast in situ, ada yang precast, itu Pak John. Iya, betul. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, apa kita cukupkan sekian Pak Arijanto? Pak Ari di mana?
Iya Pak John. Iya. Saya rasa sudah cukup banyak yang di-share Pak. Iya. Jose ya. Terima kasih Pak Jose. Tadi sudah sepakatan dengan Pak Ferry. Yang nutup Pak Ferry. Silakan Pak Ferry ditutup Pak. Oh iya, silakan Pak Ferry. Pak Hari, bos sekalian Pak Hari saja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Pak Jose, terima kasih sekali Pak Jose. Jadi apa yang disampaikan Pak Jose ini sangat menarik ya buat kami ya, baik dosen maupun mahasiswa ya. Kami bisa belajar banyak hal-hal yang ada di lapangan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan struktur bawah ya Pak Jose, terowongan dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih Pak Jose atas kesediaannya meluangkan waktu di tengah berbagai kesibukan Bapak, berkenan berbagi pengetahuan, pengalaman kepada kami semua Pak Jose. Mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan seminar ini ada yang kurang berkenan bagi Pak Jose. Jangan kapok ya Pak Jose ya. Kalau kapan-kapan kami undang lagi Bapak untuk berbagi dengan kami Pak. Siap Pak Ferry. Terima kasih Pak. Saya senang sekali ada sumbasi lagi ke alma mater Pak. Senang sekali. Siap saya untuk diundang. Terima kasih Pak Jose. Gitu, Sukses selalu untuk Pak Jose Pak. Ya, sukses juga buat fondasinya. Baik, terima kasih Pak Jose. Ya. Baik, makasih Pak John, Pak Luki, Pak Ferry, Pak Harijanto. Teman-teman KP, makasih. Salam sehat selalu. Terima kasih. Sehat selalu Pak Jose, sukses semua. Di lain kesempatan Pak Yusi. Baik, makasih Pak. Ya, selamat sore. Ya Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak. Sore Pak Ferry. Pak John. Pak Hafi lagi di jalan ini. Ya Pak John. Halo. Terima kasih ya. Mau tanten ini kampus sih. Ini kampus mau ya? Tuh ada kuliah kok Pak Yoko? Enggak, ya cuma piket. Oh, piket. Paksa. Ora neng lab. Oh. Iya. Milih Hansel yo ra enek. Oh. Bukan tikusnya lho kono kae, Wah. Tinggal